Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 223 sampai 224. Setelah sekian lama, Ye Guan keluar dari lautan darah. Ketika dia keluar, dia melihat tubuhnya sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya retak di banyak tempat, dan tulang terlihat jelas di banyak tempat. Dan seluruh lengan kanannya terkoyak lagi, sangat tragis. Ye Guan duduk, mengeluarkan ramuan setingkat kaisar dan meminumnya. Sembuh. Pada saat ini, orang-orang lainnya juga merangkak keluar satu demi satu. Tidak ada yang meninggal, tetapi semua orang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah wanita dengan tanda lahir itu merangkak keluar, dia melirik ke arah Ye Guan, yang sedang duduk bersila di tanah tidak jauh dari sana, lalu mengeluarkan ramuan tingkat kaisar dan meminumnya. Lian Suang dan Zhong Shou juga merangkak keluar dari lautan darah. Keduanya berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama Lian Suang yang lengan kanannya hampir hancur oleh kekuatan yang menakutkan. Semua orang mulai sembuh. Setengah jam kemudian, luka semua orang hampir pulih. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri, dan semua orang memandang ke arah Ye Guan. Ye Guan melihat ke atas ke puncak gunung. Dia menatap ke puncak gunung, menyeringai, dan menghentakkan kaki kanannya. Tertawa, di bawah kaki, guntur menyambar. Berdengung, di bawah pandangan semua orang, Ye Guan bergegas ke puncak gunung lagi. Di sampingnya, wanita dengan tanda lahir tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan naik ke langit, mengikuti di belakangnya, dan di belakangnya ada Lian Suang dan Zhong Shou. Melihat Ye Guan dan yang lainnya beraksi lagi, semua orang di lapangan melompat ke langit setelah ragu-ragu sejenak. Bertarung lagi, tapi saat berikutnya, boom! Semua orang jatuh dari langit lagi. Semua orang benar-benar hancur oleh kemauan kuat itu. Segera, Ye Guan keluar dari lautan darah. Kali ini, lukanya lebih serius. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Kehendak abadi, Ye Guan menatap puncak gunung dengan kegembiraan di matanya. Teruslah sembuh. Pada saat ini, semua orang di tempat tersebut terlihat sangat jelek. Mereka bertarung dua kali dan hancur total di kedua kali, yang membuat mereka ingin berhenti. Tidak mungkin dikalahkan. Itu adalah kaisar pantang menyerah yang mampu melawan dewa sejati ratusan juta tahun yang lalu. Meskipun dia hanya memiliki keinginan abadi yang tersisa sekarang, bagaimana dia dan orang lain bisa mengalahkannya? Beberapa orang memandang Ye Guan tidak jauh dari sana dan diam-diam menggelengkan kepala. Anak laki-laki ini sangat naif. Pada saat ini, luka Ye Guan hampir sembuh. Dia berdiri, melihat ke atas ke langit, dan tanpa basa-basi, dia menginjak kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Bertarung lagi, dan di belakangnya ada wanita dengan tanda lahir, Zhong Shou dan Lian Suang. Selain itu, puluhan orang juga bergegas maju. Namun masih ada puluhan orang yang tidak punya pilihan untuk mengikuti. Karena menurut mereka, kelakuan Ye Guan dan lainnya tidak diragukan lagi mencari pelecehan. Kehendak abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan di usia mereka.
Ledakan, pada saat ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari langit, dan kemudian, Ye Guan dan yang lainnya jatuh dari langit lagi. Melihat pemandangan ini, mereka yang tidak mengikutinya tiba-tiba tersenyum. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Ye Guan keluar dari lautan darah. Luka yang dideritanya kali ini masih serius, tapi untungnya tidak terlalu fatal. Ye Guan mengambil pil dan meminumnya untuk dirinya sendiri. Tak jauh darinya, wanita bertanda lahir itu sedang bekerja sama dengan Zhong Shou. Pada saat ini, wajah ketiga wanita dengan tanda lahir itu sedikit jelek, karena mereka menemukan bahwa di hadapan kehendak abadi yang menakutkan itu, kekuatan mereka tidak seberapa. Kalahkan kehendak abadi, sangat tidak mungkin. Wanita dengan tanda lahir itu memandang ke samping Ye Guan, alisnya sedikit berkerut, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Segera, di bawah perawatan ramuan tingkat kaisar, Ye Guan pulih dari luka-lukanya. Kemudian di mata semua orang, dia berdiri. Dia melihat ke puncak gunung. Tanpa omong kosong, dia menginjak kaki kanannya lagi, dan seluruh tubuhnya melonjak ke langit. Melihat Ye Guan benar-benar ingin maju, puluhan orang di seberang menggelengkan kepala. Pria yang tangguh, dia masih ingin bertarung. Apakah kamu tidak memiliki pengetahuan diri? Pada saat ini, wanita dengan tanda lahir tiba-tiba naik ke langit dan mengejarnya. Zhong Shou dan Lian Xuang bergegas menuju puncak gunung tanpa omong kosong. Di lapangan, hanya tersisa sekitar 10 orang yang terus menyerang ke depan. Setelah 3 pertempuran, hampir 90% orang menyerah. Ledakan, ada ledakan lain di langit, dan kemudian, Ye Guan dan yang lainnya jatuh dari langit lagi, dan kemudian menabrak lautan darah. Melihat pemandangan ini, mereka yang tidak mengambil tindakan tiba-tiba tersenyum. Benar saja, gagal lagi. Saat ini, masyarakat yang tidak mengambil tindakan sangat bersyukur karena mereka tidak mengambil tindakan. Saat ini, Ye Guan merangkak keluar dari lautan darah lagi. Kali ini, dia tidak duduk bersila karena dia tidak bisa lagi duduk. Namun, senyuman di wajah Ye Guan menjadi lebih cerah. 16 pedang. Saat ini, dia sudah bisa menembakkan 16 pedang berturut-turut. Kehendak abadi adalah batu asah terbaik. Melihat Ye Guan terkikik di sana, orang-orang di bank tiba-tiba mengerutkan kening. Salah satu pria berpakaian hitam, yang merupakan pemimpinnya, tiba-tiba berkata, apakah dia dipukuli dengan bodoh? Pembudidaya pedang ini memiliki kekuatan yang bagus, tetapi otaknya tidak terlalu bagus. Sungguh bodoh dan naif jika benar-benar ingin mengalahkan kehendak abadi. Di sampingnya, wanita dengan tanda lahir menatap Ye Guan yang terbaring di tanah tidak jauh dari sana. Dia juga mengeluarkan ramuan tingkat kaisar dan meminumnya untuk dirinya sendiri. Wanita dengan tanda lahir itu menatap Ye Guan, diam. Pada awalnya, dia juga sangat bingung, apakah pendekar pedang ini benar-benar keras kepala. Namun segera, dia juga menemukan bahwa meskipun keinginan abadi semakin kuat, pedang pendekar pedang ini juga semakin kuat. Ini menggunakan keinginan abadi sebagai batu asah. Asah keterampilan pedang dan kemauan Anda. Setelah memikirkan hal ini,
wanita dengan tanda lahir itu perlahan menutup matanya. Faktanya, dia menemukan bahwa setelah beberapa pertempuran ini, kekuatannya juga meningkat. Hal yang paling menakutkan adalah peningkatan kemauan dan pikiran. Dia menemukan bahwa sekarang ketika menghadapi keinginan abadi, dia tidak lagi merasa takut. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapinya secara langsung dan jangan lari. Wanita dengan tanda lahir itu tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Ye Guan dalam-dalam. Keadaan pikiran dan kemauan kultivator pedang itu sangat menakutkan. Di samping itu, Zhong Shou dan Na Lianshuang juga memiliki beberapa wawasan. Pada awalnya, mereka sedikit terguncang, kalahkan kehendak abadi. Sangat tidak realistis, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan pada usia mereka. Namun setelah beberapa pertempuran, mereka menemukan bahwa keinginan abadi ini tidak tampak begitu menakutkan. Ketika mereka menyadari perubahan suasana hati mereka, mereka juga menjadi bersemangat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri. Saat dia melihat Ye Guan berdiri, wanita dengan tanda lahir itu juga segera berdiri. Ye Guan memandang wanita dengan tanda lahir itu dan sedikit tersenyum. Wanita dengan tanda lahir itu tercengang. Mengapa dia tersenyum padanya? Ye Guan tiba-tiba melihat ke atas ke puncak gunung, dan saat berikutnya, dia langsung melayang ke langit. Wanita dengan tanda lahir itu memulihkan pikirannya dan melayang ke langit. Tak jauh dari situ, Zhong Shou dan Lian Xuang pun segera menyusul. Selain itu, ada seorang pemuda yang wajahnya terlihat sedikit kekanak-kanakan, namun tubuhnya sangat tinggi, dengan dada yang lebar, otot yang menonjol, dan lengan yang seperti tiang. Ia lebih tinggi setengahnya dari orang biasa. Dia adalah seorang binaragawan. Ketika pemuda itu melihat Ye Guan dan yang lainnya bergegas maju, dia segera mengikutinya. Saat ini, kecuali mereka berlima, tidak ada yang mengikuti. Awalnya ada 120 orang, tapi sekarang hanya tersisa 5 orang. Kali ini tidak terkecuali, Ye Guan dan yang lainnya dirobohkan lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang di pantai tiba-tiba tertawa, dan tawa itu menjadi sedikit lebih mengejek. Dalam pandangan mereka, perilaku Ye Guan dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah memukul batu dengan telur. Semakin banyak cemoohan, banyak orang yang seperti ini. Apa yang saya tidak bisa lakukan, Anda juga tidak bisa melakukannya. Tapi Ye Guan dan 5 orang lainnya tidak memperhatikan orang-orang di pantai. Mereka terjatuh lagi dan lagi, tapi mereka tetap berdiri. Ini berlangsung selama 10 hari. Dalam 10 hari, Ye Guan dan yang lainnya gagal ratusan kali. Dan keinginan abadi semakin kuat. Meskipun demikian, Ye Guan dan yang lainnya masih tidak menyerah. Setelah terjatuh, istirahat sejenak, lalu bangkit dan bertarung lagi. Saat ini, Ye Guan sudah bisa menembakkan 20 pedang. Bahkan tanpa restu Ao Qian, dia masih bisa menembakkan 20 pedang. Kekuatan wanita bertanda lahir sebenarnya telah meningkat pesat. Namun, karena keinginan abadi semakin kuat, dan setiap kali mereka dihancurkan oleh keinginan abadi, orang-orang di pantai tidak menyadarinya kekuatan Ye Guan dan lainnya.
Setelah Ye Guan bangkit dari lautan darah, dia terbaring di tanah. Saat ini, luka di sekujur tubuhnya masih serius, tapi dia sangat bersemangat. 20 pedang, ini benar-benar merupakan kemajuan besar baginya. Di samping itu, wanita bertanda lahir dan lainnya juga sangat bersemangat, karena mereka juga mengalami kemajuan pesat, dan bisa dikatakan mereka telah mengalami perubahan kualitatif. Yang paling penting adalah ketika mereka menghadapi keinginan abadi ini sekarang, mereka tidak takut sama sekali. Meskipun mereka tetap menghormatinya, mereka tidak lagi takut. Di sampingnya, pemuda dengan kebugaran fisik mengepalkan tangannya, merasakan perubahan pada tubuh dan kekuatannya. Dia juga menyeringai, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. "Ya, saudaraku, oke." Ada yang gagap. Ye Guan memandang anak laki-laki kultivator fisik itu dan berkata sambil tersenyum, "Siapa namamu, anak laki-laki kultivator fisik itu?" Berkata, "Xian Zong, apakah kamu dari alam surga agung, Xian?" Zong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Setelah mendengar ini, Lian Xuang berkata dengan lembut, "Kalau begitu, kamu seharusnya berasal dari Tianbu alam surga agung." Menyeringai, "Ya." Lian Xuang mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit penasaran, "Alam surga besar, Tianbu?" Lian Xuang berkata, "Alam surga besar adalah dunia terbesar kedua di antara semua alam. Tianbu adalah sekte paling kuat di alam surga besar. Ia mengembangkan tubuh fisik, Tuhan, sungguh luar biasa." Kultivasi tubuh fisik adalah Tuhan. Ye Guan memandang Xian Zong dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu secara fisik sangat kuat?" Xian Zong menyeringai, "Pada level yang sama, aku belum pernah dikalahkan." Ye Guan mengacungkan jempol. "Luar biasa." Han Zong tiba-tiba berkata, "Lanjutkan, lanjutkan." Ye Guan mengangguk, "Lanjutkan." Langit, Xuan Zong, wanita bertanda lahir dan lainnya segera naik ke langit. Persis seperti itu, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, 5 orang Ye Guan gagal puluhan ribu kali. Setiap saat, dia dihancurkan dengan kejam tanpa ketegangan apapun. Dan setiap kali dia gagal, dia akan ditertawakan oleh orang-orang di tepi pantai. Saat ini, Ye Guan sudah bisa menembakkan 25 pedang berturut-turut. Menurut perkiraan bos misterius itu, dia sekarang bisa membunuh orang kuat di alam nyata. Tak terkalahkan di level yang sama, di luar level ke-10, tidak ada tekanan. Tidak hanya itu, setelah hampir 20 hari berlatih keras, Ye Guan juga dipromosikan dari alam hukum surgawi ke alam kesengsaraan kecil. Ini membaik secara alami. Beberapa hari kemudian, pada hari ini, 5 orang dari Ye Guan naik ke langit pada waktu yang bersamaan. Bertarung lagi, ketika mereka mencapai puncak gunung, keinginan abadi muncul lagi. Tetapi kali ini, keinginan abadi tidak menyerang mereka, melainkan berpisah ke kedua sisi dan memberi jalan. Ye Guan dan yang lainnya tercengang, dan di bawah, ketika orang-orang di pantai melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua berdiri. Mereka melihat ke arah Ye Guan dan yang lainnya di puncak gunung. Ekspresi mereka sangat jelek.
Lulus, bagaimana cara kerjanya? Setelah semua orang terkejut, mata mereka berangsur-angsur menjadi dingin, dan beberapa orang bahkan memiliki niat membunuh di mata mereka. Mereka bersimpati kepada Anda jika hidup Anda miskin, tetapi bagaimana jika Anda menjalani kehidupan yang lebih baik dari mereka? Semua orang gagal, dan itu tidak masalah. Tapi bagaimana Anda bisa sukses? Di puncak gunung, Ye Guan dan yang lainnya juga sedikit bingung saat ini. Karena mereka tidak menyangka kali ini kehendak abadi tidak akan mengambil tindakan. Menyelesaikan levelnya, memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan dan yang lainnya. Jelas sekali, mereka telah mendapatkan persetujuan dari kaisar yang pantang menyerah. Ye Guan memimpin 4 orang ke puncak gunung. Puncak gunung itu kosong dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Di depan tembok gunung yang jaraknya 1000 kaki, ada kerangka sepanjang 100 kaki bersandar padanya. Tengkorak itu melihat ke dalam kehampaan, memegangi tangannya di tanah, seolah ingin berdiri, namun pada akhirnya tidak ada hasil, dan dia hanya bisa mengandalkan pegunungan untuk menopang tubuhnya. Setelah ratusan juta tahun dicuci, kerangka ini masih tetap baru, memancarkan suasana kuno yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Kaisar yang pantang menyerah, melihat kerangka ini, ekspresi semua penonton Ye tiba-tiba menjadi serius. Ini adalah orang kuat tak tertandingi yang pernah bertarung melawan dewa sejati. Meski dikalahkan, setelah ratusan juta tahun, tulangnya tidak bisa dihancurkan dan pikirannya akan bertahan selamanya. Pria kuat seperti itu sungguh menakjubkan. Ye Guan menatap kerangka itu dan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia bahkan lebih bertekad dalam ilmu pedangnya yang tak terkalahkan. Sosok yang tiada taranya terbunuh. Jika saya tidak terkalahkan dalam hidup ini, saya khawatir saya tidak akan berakhir dengan baik pada akhirnya. Pasti tak terkalahkan. Dia sangat tak terkalahkan sehingga tidak ada yang bisa membunuhnya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dan keyakinan pada ilmu pedang di hatinya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba bergegas ke belakang Ye Guan dan yang lainnya. Melihat sekelompok orang ini, anggota Sekte Han langsung tercengang. Dan ketika mereka melihat kerangka sepanjang 100 kaki, sekelompok orang yang bergegas tiba-tiba menjadi bersemangat. Keras hati, ini adalah tulang gigih yang legendaris. Jika kamu bisa mendapatkan tulang yang pantang menyerah, meski hanya satu, itu sudah cukup untuk mengubah takdirmu. Pada saat ini, seseorang akan bergegas menuju tulang yang pantang menyerah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lian Xuang dan yang lainnya langsung berubah menjadi dingin, dan mereka berdiri tepat di depan sekelompok orang. Lian Xuang memelototi orang-orang di depannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Di antara orang-orang itu, seorang pemuda berpakaian hitam keluar. Dia memandang ke arah Lian Xuang dan mencibir. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Gigih ini bon milik keluargamu? Orang-orang lainnya juga memelototi Lian Xuang. Saat ini, mereka akan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka untuk merebut tulang pantang menyerah. Wajah Lian Xuang sangat jelek. Tanpa kerja keras kami selama 20 hari terakhir, bagaimana Anda bisa berdiri di sini?
ketika kami mencoba yang terbaik, Anda semua berdiri dan menertawakan kami karena bodoh. Sekarang kami telah melanggar kehendak abadi, kamu akan datang dan segera meraihnya. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia tanpa membengkokkan tulang seseorang? Ye memandang Lian Xuang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudara ini berpendidikan tinggi dan sepertinya sering membaca. Dia bisa diterima di akademi. Mendengar perkataan Lian Xuang, pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa. Apakah kami memintamu untuk bekerja keras? Bukankah begitu? Jika kamu sendiri yang harus bekerja keras, apa hubungannya dengan kami? Bahwa dia akan berbicara, si Anzong tiba-tiba maju selangkah, mengangkat tangannya tanpa berkata apa-apa, dan menamparnya. Wajah pemuda berbaju hitam berubah drastis dalam sekejap, dan dia dengan cepat mengeluarkan perisai hitam di depannya. Ledakan, dan perisai hitam itu langsung dipecahkan oleh Sekte Xuan, dan pemuda berbaju hitam itu terlempar sejauh 100 kaki dalam sekejap. Begitu dia berhenti, dia mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan organ dalamnya terkoyak. Semua orang terkejut. Ye Guan juga sedikit terkejut. Kekuatan sekte ini sangat menakutkan. Lian Xuang memandang Zhang Zong, yang memelototi pemuda berpakaian hitam itu. Adikku berkata, jika kamu bertemu seseorang yang tidak masuk akal, pukul dia sampai mati. Semuanya, Xian Zong masih ingin mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, lebih dari 100 orang tiba-tiba mengunci kesadaran mereka pada Xuan Zong. Melihat pemandangan ini, Lian Xuang, Zong Shou dan wanita dengan tanda lahir itu langsung berdiri di samping Han Zong. Mereka telah bekerja keras untuk ini, jadi tentu saja mereka tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepada pihak lain. Anak panah dan busur ditarik dari kedua sisi. Ye Guan tiba-tiba melirik ke langit, lalu berjalan ke arah Han Zong. Dia tersenyum dan berkata, kita memiliki sedikit orang dan tidak bisa mengalahkan mereka. Mari kita lupakan saja. Lian Xuang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saudara Ye, meskipun mereka banyak, jika kita bergabung, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Zong Shou juga mengangguk dengan cepat, kita bisa bertarung. Tulang gigih, mereka tidak akan bersedia. Ye Guandao, situasinya tidak baik bagi kita. Kita harus menundukkan kepala dan membiarkan mereka melakukannya. Wanita dengan tanda lahir itu memelototi Ye Guan dan tiba-tiba berkata, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu pengecut. Aku benar-benar meremehkanmu. Ye Guan tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan, lebih dari 100 orang tiba-tiba tersenyum setelah mendengar kata-kata Ye Guan. Mereka mengabaikan anggota sekte Han dan bergegas menuju tulang Indomitable. Di tempat yang sama, ekspresi Ye Guan setenang air. Tapi wajah wanita dengan tanda lahir itu sangat jelek. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan dengan marah. Jika Ye Guan bersedia mengambil tindakan, jika mereka bergabung, mereka tidak takut pada lebih dari 100 orang. Karena pemain yang paling mumpuni di lapangan adalah beberapa dari mereka. Apalagi setelah beberapa di antaranya ditingkatkan. Tapi dia tidak menyangka Ye Guan akan begitu takut akan masalah. Sangat pengecut, bahkan wajah 2 dan 3 orang itu sedikit jelek.
apakah Indomitable Bond benar-benar akan diserahkan seperti ini? Mereka tidak mau menyerah. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas ke depan tulang tertinggi. Melihat kerangka sepanjang 100 kaki di depan mereka, mata mereka tiba-tiba memerah. Ambil langsung, namun, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari kerangkanya. Ledakan dalam sekejap. Lebih dari 100 orang yang baru saja mendekat dilenyapkan oleh wasiat ini sebelum mereka sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, wanita bertanda lahir dan yang lainnya tercengang. Tapi Ye Guan terlihat tenang. Wanita dengan tanda lahir itu tiba-tiba menatap ke arah Ye Guan. Dia menatap ke arah Ye Guan dan berkata dengan kaget, "Kamu tahu ini akan terjadi?" Setelah mendengar wanita dengan tanda lahir itu, bahkan mereka bertiga pun menatap ke arah Ye Guan. Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya tahu? Hanya saja menurut saya ketika kita menghadapi tulang yang pantang menyerah ini, kita harus memiliki rasa hormat dan tidak boleh menajiskannya. Jika mereka merampoknya seperti ini, niscaya mereka menajiskan pantang menyerah ini. Tulang. Jadi, menurutku mereka akan mendapat balasannya." Wanita dengan tanda lahir itu menatap Ye Guan. "Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami dengan jelas?" Ye Guan melirik wanita dengan tanda lahir itu, tidak berkata apa-apa, dan berbalik berkeliling dan berjalan menuju tulang yang pantang menyerah. Namun wajah wanita bertanda lahir itu menjadi sedikit jelek. Dia mengerti maksud anak laki-laki ini, dia adalah orang yang tidak penting. Apakah kesalahpahamannya penting baginya? Jelas itu tidak penting, Sin Bikuge setelah membaca ini. Ketika wanita dengan tanda lahir itu menatap Ye Guan, ada sedikit kerumitan di matanya. Bahkan Suang dan yang lainnya sedikit malu, karena barusan, mereka juga sedikit tidak puas dengan Ye Guan. Sekarang tampaknya mereka dan yang lainnya telah melakukan kesalahan besar pada Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat Lian Suang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak akan pantang menyerah?" Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, beberapa orang segera mengikuti. Lian Suang memeluk tinju Ye Guan dan berkata dengan serius, "Saudara Ye, maafkan aku salah menyalahkanmu." Su Anzong juga tersenyum mengejek, lalu menggaruk kepalanya, sedikit malu. "Saudara Ye, aku ingin baru saja memukulmu." Ekspresi Ye Guan membeku. Hanzong berkata lagi, "Maafkan aku." Ye Kan melirik ke arah Hanzong, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun orang ini jujur, dia lebih tegas daripada siapapun ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Pemukulan seperti ini sungguh tidak terduga, dan Anda akan dipukul jika tidak memperhatikan. Di sampingnya, Zhong Shou tiba-tiba mengepalkan tinjunya. "Saudara Ye, maafkan aku." Wanita dengan tanda lahir itu melirik ke arah Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan bicarakan ini, saya juga punya masalah dengan masalah ini. Saya cemas dan tidak berkomunikasi dengan Anda sekarang. Oleh karena itu, wajar jika Anda salah paham. Jadi, mari kita selesaikan. Jangan sebutkan itu." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, baik Lian Suang dan Zhong Shou tertawa.
Kakak Ye ini benar-benar mampu. Xuanzong juga terkikik beberapa kali. Wanita dengan tanda lahir itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memimpin beberapa orang ke Invincible Bond. Melihat Invincible Bond di depannya, ekspresi Ye Guan menjadi sedikit rumit. Setelah hening beberapa saat, dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Bahkan keduanya sedikit membungkuk. Pada saat ini, sebuah wasiat tiba-tiba melayang keluar dari dalam kerangka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lian Xuang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Namun, keinginan itu hilang begitu saja dari mereka dan tidak menyerang mereka. Lian Xuang dan yang lainnya tercengang. Ye Guan melihat kerangka di depannya dan tetap diam. Pada saat ini, keinginan itu tiba-tiba memadat menjadi bayangan yang agung. Kaisar yang pantang menyerah, melihat adegan ini, Ye Guan dan yang lainnya terkejut. Di kaki gunung di kejauhan, An Nanjing, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia telah menjaga di sini selama ini. Kaisar yang pantang menyerah perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Matanya sedikit rumit, dengan kebingungan, keengganan, dan sedikit ketidakberdayaan. Setelah sekian lama, Kaisar yang pantang menyerah mengalihkan pandangannya. Dia melirik ke arah An Nanjing di kaki gunung. Ketika dia melihat An Nanjing, dia tiba-tiba tercengang, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Seorang Nanjing memandang Kaisar pantang menyerah dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Kaisar yang pantang menyerah berbisik, "Ada orang-orang berbakat di dunia." Setelah mengatakan itu, dia menarik pandangannya, dan kemudian menatap Ye Guan dan yang lainnya di depannya. Dia menatap Ye Guan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kamu telah bertarung puluhan ribu kali tanpa gentar. Anak muda, kamu sangat baik. Apakah kamu ingin memiliki tulangku?" Kaisar yang pantang menyerah, ekspresi Lian Xuang dan orang lain di sampingnya tiba-tiba menjadi rumit. Mereka tahu bahwa Kaisar pantang menyerah tertarik pada Ye Guan. Agak kecewa, ada pula yang iri. Ye Guan terdiam. Lian Xuang tiba-tiba berjalan cepat ke sisi Ye Guan. Dia mendorong lengan Ye Guan. "Saudara Ye, mengapa kamu tidak bersujud dan menjadi muridmu? Ini adalah kesempatan bagus. Selama kamu memiliki kekuatan yang pantang menyerah, kekuatanmu bisa mencapai setidaknya lebih dari 100 kali lebih baik." Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Kaisar yang pantang menyerah. "Senior, aku tidak menginginkan tulang yang pantang menyerah ini." Mendengar ini, keduanya tercengang. Kaisar yang pantang menyerah juga sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa?" Ye Guan menatap langsung ke arah Kaisar yang pantang menyerah. "Saya tidak memiliki permusuhan. Mengapa saya harus pantang menyerah?" Kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, Lian Xuang dan beberapa lainnya langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Dan kekuatan pedang itu secara langsung berubah menjadi pedang niat yang menjulang ke langit, menghancurkan langit. Pedang itu sempurna, niat pedang yang tak terkalahkan. Melihat niat pedang Ye Guan yang tak terkalahkan, Kaisar yang pantang menyerah tercengang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini,
Seluruh dunia para dewa mulai bergetar. Di menara kecil, sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, "Jika takdir tidak pernah muncul lagi, berikan dia padaku. Aku akan mengajarinya, dan aku akan menjadi pelindungnya." Bersambung.